Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengajuan keberatan. Nah, pasti kita sebagai wajib pajak, kemudian jika merasa bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan data yang kita punya. Nah, kita sebagai wajib pajak bisa kemudian mengajukan yang namanya keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, tetapi kemudian pasti melalui serangkaian proses. Wajib pajak itu dapat mengajukan keberatannya hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu, pertama, SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPN, surat ketetapan pajak nilai, SKPLB, surat keterangan pajak lebih besar, dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, adapun kemudian persyaratan dari pengajuan keberatan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kedua, pengajuan jumlah pajak yang terutang oleh jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga yaitu satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Jadi hanya untuk satu kali pengajuan keberatan diajukan pada masing-masing permohonan. Nah, lanjut, adapun cara menyampaikan surat keberatan. Jadi wajib pajak itu menyampaikan surat keberatan ke PP tempat wajib pajak terdaftar dan atau tempat KPP dikukuhkan. Nah, adapun yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menyampaikan surat pajak ada bisa secara langsung, kemudian melalui pos dengan bukti pengiriman surat, ataupun dengan cara lain seperti melalui perusahaan jasa ekspedisi dan jasa kurir dengan bukti pengiriman surat dan e-filing. Nah, lanjut, jadi ternyata bahwa wajib pajak itu bisa mencabut pengajuan keberatannya. Pajak itu dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh wajib pajak. Nah, adapun kemudian proses permohonan untuk pencabutan pengajuan keberatan yaitu antara lain pertama, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan dengan menggunakan format yang sudah ditentukan. Yang kedua, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Dan surat permohonan harus disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan atasan kepala KPP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Aisyah. Jadi saya akan membahas tentang proses penyelesaian keberatan. Jadi dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan yang pertama, meminjam buku, data, catatan, dan informasi dalam bentuk hard copy maupun soft copy kepada wajib pajak terkait dengan yang disangkutkan melalui peminjaman atau penyampaian surat permintaan, peminjaman buku, catatan, data, maupun informasi yang didapat. Kemudian yang kedua yaitu meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan, yaitu terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan tersebut. Kemudian yang ketiga, meminta keterangan atau bukti. Jadi terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak melalui penyampaian surat permintaan tersebut atau surat permintaan data tersebut dan keterangan kepada pihak ketiga. Kemudian yang keempat yaitu meninjau tempat wajib pajak. Jadi meninjau tempat wajib pajak ini termasuk tempat yang pasti diperlukan. Kemudian
yang kelima yaitu melakukan pembahasan dan klarifikasi. Jadi melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan. Kemudian yang keenam yaitu melakukan pemeriksaan dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. Kemudian selanjutnya yaitu ada beberapa keputusan atas keberatan. Yang pertama yaitu berupa mengabulkan seluruhnya, kemudian mengabulkan sebagian, menolak dan menambah besarnya jumlah wajib pajak tersebut yang harus dibayar dan dituangkan dalam surat keputusan keberatan. Kemudian, surat keputusan keberatan tersebut disampaikan kepada wajib pajak, yaitu dengan cara yang pertama, secara langsung dengan bukti tanda terima, kedua, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, dan yang ketiga yaitu melalui perusahaan jasa atau ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan atas keberatan tersebut dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan. Surat keputusan tersebut disampaikan kepada wajib pajak, yaitu A. secara langsung dengan bukti tanda terima, B. melalui pos dengan bukti pengiriman surat, 5. yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. 6. Sanksi administrasi apabila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian. Dalam hal ini pengajuan keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%. Sanksi administrasi dapat berupa sebesar 50%, tidak dikenakan dalam hal A. wajib pajak mencabut pengajuan keberatan, B. pengajuan keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan, C. wajib pajak mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan. 7. Kadaluarsa pengajuan pajak. Bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan keberatan, kadaluarsa penagihan pajak adalah 5 tahun dihitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Adapun pengajuan banding, apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukan, pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 1. Syarat pengajuan banding. 2. Pihak yang mengajukan banding. 3. Pencabutan banding. Banding yang dicabut harus dari daftar sengketa dengan terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak, yaitu penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. 2. Putusan majelis atau hakim tunggal. 3. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.